satuan. Nah, apa maksudnya segitiga kok ada vektor satuan? Nanti segitiganya di akhir, kita vektor satuan dulu. Nah, vektor satuan itu kita punya rumus. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya berapa? Ya, 1. Namanya vektor satuan. Vektor satuan itu dirumuskan dengan, jadi untuk mencari, misal gini ya, kita punya vektor satuan dari P dari U gitu ya, itu rumusnya panjang U dicari dulu, nanti dibagi menjadi pembagi dari vektor U. Itu rumus dari vektor satuan. Ya. Apa maksudnya panjang U dibagi dengan U? Salah. U dibagi panjang U. Sudah, kita punya yang namanya vektor. Nah, penulisannya nanti bisa dalam bentuk ya, maaf. Dari U itu kalau ditulis lagi seperpanjang U dikali U. Nah, gitu ya. Sama ya ini ya, cuma ini penulisannya biar lebih rapi. Terus bagaimana ini contohnya biar lebih jelas ya. Kita punya U X Y Z di R3 ya. Berarti vektor satuan dari U seperpanjang U dikali U. Seperpanjang U berarti panjangnya pakai rumus akar ya. E kuadrat Y kuadrat Z kuadrat dikali vektor U X Y Z. Dah gitu toh. Tuh vektor satuan dari U. Nah, terus penerapan soalnya bagaimana? Penerapan soalnya biasanya langsung ke tujuan. Misal, ini contoh ya. Contoh yang lebih jelas ke angkanya. Pertanyaannya adalah vektor satuan. Vektor satuan dari A. Berapa A? Min 3, 4. Adalah. Ya udah. Pertanyaannya ini, vektor satuan dari A seperpanjang A dikali A. Panjangnya akar min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikali min 3, 4. Per 5 ya, nanti bisa dihitung sendiri. Nah, ini perkalian skalar dengan vektor. Bisa ditulis 3 per 5, 4 per 5. Vektor satuan dari A. Nah, gitu ya. Nah, terus kalau misalkan dalam bentuk titik bagaimana? Titik yang bagaimana? Misal gini. Pertanyaannya adalah vektor satuan yang searah. Nah, ada kata searah dengan titik. Nah, di sini ada titik. Titiknya adalah P, 2, min 1, 3. Dan Q-nya adalah 3, min 3, 5. Walaupun di sini ada kata searah, kita tidak melihat itu. Karena yang namanya vektor satuan pastilah searah dengan vektornya itu, gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah vektor satuan tetap. Kita cari PQ dulu dengan rumus Q kurangi P, gitu ya. Berarti Q-nya 3, min 3, 5 kurangi P-nya 2, min 1, 3. Temunya 1, min 2, 2. Gitu ya. Berarti vektor satuan dari PQ itu seperpanjang PQ dikali PQ. Nah, gitu ya. Seperpanjangnya Pythagoras ya. 1 kuadrat min 2 kuadrat, 2 kuadrat ya, dikali 1 min 2, 2. Ini bisa dihitung nanti ketemunya 9, berarti di akar 3 ya. 1 min 2, 2. Nah, ini kalau kamu hitung dalam bentuk angka kan jelas ya, ini dibagi dengan 3. Berarti langsung 1 per 3. Berapa lagi? Min 2 per 3. Terus 2 per 3. Nah, ini.
Nah, biar lebih mudah dibentuk IJK. 1/3I min 2/3J boleh plus 2/3K. Gitu ya. Jadi namanya vektor satuan. Gitu. Kita ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya yang tadi saya bilang yang lebih sederhana, lebih susah gitu ya. Misal contoh yang kedua, ketiga ya ini ya. Contoh yang ketiga, kita punya vektor R setengah K kemudian 1/4 adalah, nah diketahui R-nya adalah vektor satuan, maka nilai K berapa? Karena dia vektor satuan, maka pengertian vektor satuan sendiri apa? Panjangnya sama dengan 1. Nah, berarti panjang R sama dengan 1. Rumus panjang R berarti setengah kuadrat ditambah K kuadrat ditambah min 1/4 kuadrat sama dengan 1. Biar akarnya hilang, dikuadratkan 1/4 K kuadrat ini 1/16. 1 ya dikuadratkan tetap ya. Dikali 16 semua 4, 16K kuadrat plus 1 sama dengan 16. 16K kuadrat, 16 ini min 5 ya. Oke. 16K kuadrat sama dengan 11. K kuadratnya 11/16. K-nya plus minus akar 11/16. Nah, plus minus ya. 16-nya bisa keluar jadi 4. Jadi 1/4 akar 11. Nah, gitu. Itu ya. Oke, sekarang bagaimana kita bisa tahu misal ya ada soal seperti ini. Soalnya itu ada hubungannya dengan segitiga tadi yang saya awal bilang ya. Bahwa ada segitiga dengan koordinat A 4, 1, min 2, kemudian B-nya 2, min 1, 3, kemudian C-nya itu adalah min 4, 2, dan 1. Nah, kamu diminta menentukan jenis segitiganya. Jenis segitiga itu bisa sama kaki, sama sisi, atau siku-siku. Nah, supaya kamu tahu dia segitiga apa, berarti kan mau nggak mau dari masing-masing ilustrasinya seperti ini, kamu nyari ini berapa, itu kan, berarti nyari semua panjangnya, mulai dari panjang AB. Itu berarti panjang AB akar dari, gitu kan, B 2 kurangi A, gitu ya. Jadi gambarannya B kurangi A. 2 kurangi ini sambil lihat ya. 2 kurangi 4 kuadrat. Terus ini min 1 kurangi berapa ini? 1 kuadrat. Terus ini 3 kurangi min 2, berarti plus ya. Kuadrat, gitu. Ini dihitung, ketemunya akar berapa? Min 2 kuadrat 4, min 2 kuadrat lagi 4, 5 kuadrat berapa? 25. Akar 33. Gitu ya. Itu baru ketemu AB. Nah, dengan cara yang sama, kamu nyari siapa? Nyari BC. Oke. Sekarang nyari panjang BC. BC-nya bagaimana? C min B, gitu ya, akar. Oke, C min B berarti min 4 min 2 kuadrat. Terus 2 min 1 jadinya plus kuadrat. Terus ini 1 min 3 gitu ya, kuadrat. Oke, di akar dulu ketemunya 36 karena 6 kuadrat. Kemudian ini berapa ini? 3 kuadrat 9 ya. Ini 4. Ya, kalau dihitung ketemunya 49 sama dengan 7. Itu. Terus sekarang kita nyari apa? Kita nyari AB sudah, BC sudah, AC. Panjang AC. Nah, akar juga. Nah, panjang AC berarti C min A, C min A. Ini ya, C min A. Berarti min 4 kuadrat. Kemudian berapa itu? Ini ya, berapa ini? 2 kurangi 1 kuadrat, terus ini 1 min 2 berarti plus 2 kuadrat.
Dihitung ketemu 8 kuadrat 64, ini 1, ini 3 kuadrat 9. Berapa ini? 65 ketemu 70 berapa? 74. Gitu ya. Oke, sudah. Nah, dari segitiga tadi kita punya AB. Panjang AB berapa tadi? Panjang AB-nya tadi adalah 33 akar. Terus BC panjang ya, itu 49 atau bisa ditulis akar ini akar 49 maaf, atau 7. Terus CA berapa ini? CA itu ternyata AC atau CA itu akar 74. Nah ini beda semua. Berarti bisa dikatakan dia segitiga sebarang. Nah, nanti kalau berlaku Pitagoras maksudnya ini kalau ditambah sama dengan, jadi saat AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat gitu ya. Berarti dia Pitagoras. Kalau tidak ya berarti bisa sama sisi. Kalau sama semua, bisa sama kaki. Kalau ada dua yang sama, karena ini ketiga-tiganya tidak sama berarti sebarang. Itu nggih. Terima kasih, materinya ini boleh dipelajari, dicatat ya, nanti di akhir akan dikumpulkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.